Halo, salam matematika, salam sehat untuk kita semuanya. Bertemu lagi dengan Pak Wandri. Pada video pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar materi dan latihan soal bangun datar yang kongruen dan sebangun untuk matematika SMP kelas 9. Nah, ini adalah video bagian yang pertama ya. Kita akan mulai mempelajari materi ini dengan sebuah ilustrasi. Jadi di sini ada beberapa bangun ataupun gambar ya, Wandri munculkan semuanya. Kita akan membedakan mana yang kongruen dan yang sebangun. Sebelumnya kita pahami dulu. Nah, ini yang gambar yang Bapak berikan checklist. Ini adalah dua buah piramida yang bentuknya bangun segitiga ya. Nah, di sini sekilas ukurannya ini nampak sama, bentuknya juga nampak sama. Nah, juga sudutnya juga nampak sama besar ya, tapi terkilat sekilas, belum bisa kita buktikan. Nah, ini juga bintang ini kalau jelas ukurannya berbeda, tapi bangunnya sama-sama bintang. Kemudian ini SpongeBob terlihat sama persis semuanya. Nah, ini juga ada beberapa kotak di dalam papan catur ini ukurannya juga sama. Sedangkan yang gambar hijau ini segitiga dan ini persegi panjang, ini jelas berbeda. Jadi tadi dari yang Pak Wandri sebutkan, ini kita tadi melihat ada ukurannya, juga ada sudutnya, ada bentuknya. Nah, yang kita pelajari ini berkaitan dengan hal itu. Untuk membedakan bangun yang kongruen dan juga yang sebangun, yang kita lihat nanti adalah ukurannya, sudutnya, dan juga bentuknya. Oke, sebelumnya kita pahami dulu dari dua kata tadi, kongruen dan sebangun, dengan kata lainnya ya. Kongruen memiliki kata lain yang sama, yaitu kembar. Kita ingat nanti kalau kongruen berarti kembar ya. Nah, yang kedua, sebangun memiliki kata lain atau yang hampir sama, yaitu sebanding. Bisa kita bedakan ya. Baik kongruen dan sebangun memiliki lambangnya. Kongruen lambangnya seperti ini, ada sama dengan, lalu di atasnya ada seperti lambang air. Sedangkan sebanding yaitu hanya lambang air saja. Terlihat agak mirip ya, tetapi jelas berbeda di sini karena di lambang kongruen ada lambang sama dengan. Nah, untuk nanti kita membedakan dua bangun nanti yang kita sebut kongruen atau sebangun ya, bangun-bangun tersebut harus kita perhatikan syarat-syaratnya. Yang pertama ya, syarat bangun-bangun yang kita sebut kongruen. Ada dua syarat. Satu, memiliki sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Bersesuaian itu yang dibandingkan gitu ya. Yang kedua, memiliki panjang sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, ini untuk syarat bangun-bangun yang kita sebut kongruen ya. Nah, bagaimana dengan yang sebangun? Nah, ini syarat-syarat bangun yang kita sebut dengan sebangun ini ada dua juga. Yang pertama, memiliki sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nanti garis bawahi. Nah, yang kedua, memiliki panjang sisi, ya, sisi-sisi yang bersesuaian juga ini sebanding atau senilai. Nah, beberapa yang Bapak tandai garis merah ini yang kita tegaskan ya. Jadi yang kita bahas di sini adalah sudut, panjang sisi semuanya ya. Perbedaannya untuk yang kongruen ini jelas ya. Semuanya harus sama. Baik sudut-sudutnya sama besar, panjang sisinya sama panjang. Karena di sini kita tadi mengenal kongruen itu kembar. Ya, persis banget ya. Kembar. Nah, sedangkan yang sebangun ini sudutnya saja yang sama besar, tetapi sisi-sisinya itu harus sebanding atau senilai. Bukan berarti bentuknya berbeda ya. Tapi harus sisi-sisinya sebanding atau senilai. Nah, jadi kita akan mengingat nanti untuk membedakan bangun-bangun yang kongruen atau sebangun itu dengan dua hal ini, nak. Sudut dan panjang sisi. Oke, bisa dipahami ya. Oke, nah ini menegaskan, jadi selain sudut dan panjang sisi, jangan nanti kita melihat posisinya atau kedudukan si benda-benda tersebut atau bangun tersebut. Karena di sini dua bangun datar yang kongruen atau yang sebangun itu tidak terpengaruh
oleh posisi atau kedudukannya. Nah, di sini Pak Wandri akan berikan 4 buah posisi ya. Baik posisi 1, 2, 3, atau 4 ini tidak akan mempengaruhi bahwa itu akan sebangun atau kongruen. Ya, karena yang kita ingat hanyalah kita membandingkan sudutnya dan juga ukurannya. Jadi dua hal ini. Ya, ukuran panjang sisi maksudnya di sini. Oke, lebih pahamnya lagi kita akan melihat contohnya ya. Untuk contoh yang pertama adalah contoh yang kongruen. Perhatikan ya ilustrasi ini. Ini ada trapesium ya, bangun datar segi 4. Yang atas nih ABCD, yang bawah PQRS. Perhatikan dari dua buah bangun atas dan bawah ini nampak sekilas sama ya. Nah, apakah ini kongruen? ABCD dan PQRS. Belum bisa kalau kita langsung bilang, oh iya, ini pasti kongruen. Nah, selalu harus kita lakukan pembuktian. Kenapa? Karena ada syaratnya. Nah, sekarang kalau Pak Wandri ini putar ya, bangun yang bawah ini PQRS. Sekarang apakah masih bisa kita lakukan, oh ini pasti kongruen? Masih bisa. Kenapa? Karena di sini setiap ukuran dari masing-masing bangun di atas dan bawah ini diberikan tanda. Ini kan penegasan bahwa artinya contoh ya AB ini sama dengan PQ. Karena di sini ada garis 3, ini juga garis 3. Nanti kalau biasanya nih ukuran panjangnya diberikan berapa sentimeter gitu ya. Ini juga berapa sentimeter. Nah, sekarang apakah kedua bangun berikut ini kongruen? Tunjukkan atau buktikan gitu ya. Nah, caranya kita mulai dari syarat yang tadi. Amati panjang sisi yang bersesuaian pada trapesium ABCD dan PQRS. Nah, bagaimana kedudukannya ya? Maksudnya bagaimana ukurannya gitu ya. AB ya, ini sama dengan panjang PQ. Ya. Kenapa? Karena di sini ada tanda 3 garis yang sama ya. Nah, terus BC sama dengan QR. Ya, ini BC yang kanan, ini yang QR yang bawah. Dan seterusnya. CD dengan RS yang atas. Terus AD sama dengan PS. Nah, ini baru satu syarat yang kita temukan dan sesuai, yaitu harus sama panjang. Syarat yang kedua, apakah sudut-sudutnya bersesuaian ini sama besarnya? Perhatikan deh tanda-tandanya ya. Maka di sini sudut A ya, sudut B, sudut E, sudut Q ya, sudut C, sudut R, sudut S. Ini semuanya sama. Kenapa? Karena di sini ada lambangnya sudah diberikan ya. Ini garis-garis, ini garis 2, garis 2. Oke, bisa dipahami. Berarti yang dua syarat ini terpenuhi. Panjang sisinya sama panjang dan besaran sudutnya sama besar. Sehingga kita dapat kesimpulan bahwa trapesium ABCD, ini lambangnya kita munculkan ya, lambang sama dengan dan air, kongruen. Kita baca trapesium ABCD kongruen dengan trapesium PQRS. Oke, bisa dipahami ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh yang sebangun. Oke. Perhatikan ada dua buah persegi panjang ini. Ada persegi panjang ABCD dan persegi panjang EFGH. Ya. Nah, seperti tadi yang pada trapesium, nah kita juga akan menunjukkan atau membuktikan apakah kedua bangun berikut ini kita sebut sebangun. Ya, dengan kita mengingat dua buah syaratnya. Nah, yang pertama kita amati perbandingan sisi, ya, sisi yang bersesuaian pada persegi ABCD dan EFGH ini, apakah sama atau tidak? Kita perhatikan ya, yang kedip-kedip ini mewakili ya. Jadi AB panjangnya dengan EF ini kita lihat ya ukurannya 4 cm banding 8 cm. Ya. Terus yang BC yang kanan sama FG ini bisa kita lihat perbandingan sisinya ya 2 cm banding 4 cm. Nah, bisa kita tuliskan seperti ini. Jadi tadi kita sudah membuat perbandingan. Nah, kita dapat seperti ini. 4/8. Ya, ini 4/8 itu kita sederhanakan 2/4. 2/4 kita bisa sederhanakan dengan 1/2 gitu ya. Jadi 1/2 banding 1/2 gitu ya. Jadi ini ukurannya sebanding. Atau kita bisa tulis nih dengan tulisan lain yaitu 1/2. Jadi ukuran dari persegi panjang, ini panjang yang
panjangnya, lebar dan lebarnya itu sama, yaitu 1:2. Ya, perbandingannya sebanding. Oke, bisa dipahami ya. Nah, berikutnya, apakah sudut-sudutnya yang bersesuaian ini sama besar? Oh, ingat, kalau persegi, baik persegi panjang ataupun persegi, maksudnya ini semua ukuran sudutnya yaitu 90 derajat, sama besar. Jadi bisalah kita simpulkan dengan memenuhi dua buah syarat tadi, panjang yang bersesuaiannya sebanding, ya, lalu ukuran sudutnya sama besar, maka kita buat simpulkan persegi panjang ABCD sebangun persegi panjang EFGH. Oke, bisa dipahami ya? Tidak sulit ya? Nah, dari dua buah contoh ini, baik yang kongruen tadi trapesium dan yang sebangun pada persegi panjang ini, kita lanjut dengan coba kita mengerjakan latihan soal. Ya, perhatikan, di sini ada 3 buah bangun datar segi 4. Ya, pertanyaannya, di antara ketiga gambar ini atau gambar di samping ini, yang mana yang sebangun? Artinya, mengapa? Lalu tunjukkan atau buktikan. Kita ingat kalau sebangun itu harus bangunnya sama, ya, bangunnya sama jenisnya gitu. Kalau kita lihat di sini ada 3 bangun, persegi panjang, persegi dan persegi, gitu ya. Jadi sudah jelas kita bisa membedakan mana yang sama, yaitu persegi dan persegi. Persegi panjang tidak masuk karena persegi panjang sendiri tidak ada temannya. Jadi yang akan kita bandingkan yaitu adalah persegi di sini MNOP dan QRST, gitu ya. Kita langsung bisa sebut saja sebangun. Ya, kita tulis saja sebangun. Tapi kita harus tunjukkan alasan dan buktinya ya. Karena apa kita sebut tadi sebangun? Nah, ini. Yang pertama, kalau kita melihat dari sudutnya yang akan dibandingkan atau yang bersesuaian tuh jelas ya. Bangun datar segi 4 ini memiliki sudutnya sama, yaitu 90 derajat. Risiko semuanya. Oke, jadi semuanya sama 90 derajat, maka syarat yang pertama terpenuhi. Syarat yang kedua, masih ingat ya, bahwa perbandingannya harus sebanding. Perbandingan sisi maksudnya ya, ukurannya harus sebanding. Kita perhatikan mulai dari bawah dengan bawah, kanan dengan kanan, atas sama atas, kiri sama kiri ya. Kita buat seperti ini. Jadi MN banding QR ya. Terus NO banding RS. Terus di sini ada ST kita banding OP, ada MP kita banding dengan QT. Jadi seperti yang tadi sampaikan, karena ukuran persegi semuanya sama, maka ini mewakili semua ukurannya ya. Kalau ini 2, semua 2. Kalau ini 6, ini juga 6. Nah, kita buat perbandingannya 2:6, 2:6, 2:6, 2:6, atau disederhanakan 1:3. Jadi ukurannya adalah 1:3. Jadi syarat yang kedua pun terpenuhi. Maka ketika dua buah syaratnya terpenuhi, maka pertanyaan ini bisa kita tunjukkan ya dengan bukti. Kita simpulkan persegi MNOP sebangun dengan QRST. Oke, bisa dipahami ya? Ini masih contoh soal atau latihan soal yang masih membuktikan. Ke depan nanti kita akan latihan bagaimana menentukan salah satu panjang sisi yang belum diketahui jika bangun tersebut sebangun ya. Oke, nah kita akan masuk ke kesimpulan. Jadi kongruenan ya, itu kesimpulannya, yaitu dikatakan kongruen jika bangun-bangun tersebut memiliki bentuk dan ukuran yang sama serta sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi ini kita tulislah kebara gitu ya, sama persis. Sedangkan yang kedua sebangun, yaitu dua buah bangun datar disebut sebangun jika sudut-sudut yang bersesuaiannya sama besar dan sisi yang bersesuaiannya juga sebanding. Ya, bedanya di sini ya, sisi yang bersesuaiannya sebanding. Oke, bisa dipahami ya? Bisa diikuti. Terima kasih. Sampai jumpa pada video berikutnya. Di part 2 kita akan belajar bagaimana memahami segitiga yang sebangun atau kongruen.